disebutakan inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, bahwasanya di dalam surga terdapat banyak sungai yang bernama sungai Rajab, ahla minal asal wa abyad minal laban, lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu, ya kan? Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ini gambaran sungai Rajab yang ada di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu an nabihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrari wa anwari fid darain fi kitabih Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anqal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi ada'iz zakah. Ini adalah anjuran di dalam menunaikan zakat. Wa tarhibu minal bukhul biha, dan ancaman orang yang pelit atau orang yang bakhil. Nah, di sini membahas tentang zakat lah. Zakat ini kotoran harta. Kotoran harta. Jadi harta kita tuh ada kotorannya. Kalau sampai nisab batasnya kan ada, ya kah? Ya macam-macam kena. Ada dagang, ada ya kah? Nisabnya. Zakat itu ada dua dulu, zakat badan lawan zakat mal. Kalau zakat badan ya zakat fitrah ngarannya. Itu setahun sekali. Biasanya ya kalau di bulan Ramadan gitu, nah di bulan Ramadan ya kah? Ada juga zakat mal. Nah zakat mal nih ya tergantung ya kah, dilihatnya ada 6 jenis harta yang dijakati. Ada jenis 6 ada 6 jenis harta yang wajib dijakati. Yang pertama binatang ternak. Ada pulang kena binatang ternaknya, ada seberatan binatang ternak. Kemudian emas perak. Nah, ada kena zakatnya emas perak. Kemudian dagang. Nah, ada zakatnya dagang.
kemudian bertani, ada, kemudian harta simpanan, harta karun, ada zakatnya, harta karun. Kemudian tambang, ada juga zakatnya, ada juga zakatnya. Nah ini kayaknya dibahas ya kah di fikih, masing-masing ada bahagiannya, berapa nisabnya, hitungannya nisab ngarannya, berapa kapan haulnya, apa disebut haul, haul itu putarannya, karena ada pembahasannya. Intinya kita dianjurkan untuk menunaikan zakat ya kah, entah itu zakat mal atau zakat badan, wajib menunaikan. Wa tarhibu minal bukhul biha, dan ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ujar Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini perintah Allah Ta'ala, ini berarti wajib lah. Maksud didirikan sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Cuma bukan hanya sekadar menggawi sholat 5 waktu aja, ya kah? Itu biiqamis sholah ada uha alal wajhil akmal. Bujur-bujur sampurna kita sholat tuh supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa caranya? Nah, dianjurkan kita. Jadi sholat itu bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban lah, tapi mendapatkan nang kayak apa supaya mendapatkan ridhonya Allah, supaya sholat itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Nah, aqimus sholah, dirikanlah sholat dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat dengan sebenar-benarnya lah. Wa atuz zakah, wajib juga, ya kah? Bayar zakat wajib, karena ada ya kalau hitungannya teh nisabnya berapa, ya kah, ada keluar berapa hitungannya, kemudian pulang haul jadi syaratakan bagi zakatnya, tergantung zakatnya ya kalau. Inya di dalam Al-Quran itulah selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng perintah sholat dan perintah zakat. Munpian jeli ketika membaca Al-Quran itu, ketika aqimus sholah pasti setelahnya itu wa atuz zakah, laksanakan sholat, bayar zakat. Ini seolah-olah ada terpisah nih, karena sholat itu kan hubungan kita lawan Allah lah, zakat itu hubungan kita lawan manusia, ya kalau zakat itu hubungan kita lawan manusia, sholat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ngapa? Sholat bersama orang-orang sholat, maksudnya sholat berjamaah. Nah, dianjurkan. Jadi 3 lah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat, memerintahkan bayar zakat, dan sholat berjamaah. Nah, dalam ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah, maksudnya di sini mereka itu adalah hambanya Allah. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, terkecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi kita nih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah, mukhlishina lahuddin,
Bukan hanya sekadar menyembah, tapi ikhlas juga dalam keadaan menyembah itu. Bukan minta pujian atau minta sambat, ya minta pujian, minta diangkat oleh orang kada. Mukhlishin lahuddin. Kita dianjurkan menyembah Allah itu dalam keadaan ikhlas. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Dan hendaklah kalian laksanakan sholat, tunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Kalau bubuhan Nasrani lah, orang-orang Yahudi itu, mereka itu tidak diperintahkan untuk sholat, ya kan? Karena mereka beda aliran, ya kan? Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Surah At-Taubah. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, bahkan mereka itu tidak mau mengeluarkan emas perak yang mereka simpan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka yang melakukan hal tersebut dengan siksaan yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, nanti di hari kiamat, yuhma 'alaiha, mereka akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam, tepatnya di dalam neraka api jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nah, orang yang menyimpan emas dan perak maksudnya harta, tapi kadang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengeluarkan zakatnya, itu nantinya di hari kiamat yuhma 'alaiha fi nari jahannam, akan dipanaskan nanti di neraka jahannam, kemudian tuqwa biha jibahuhum, disetrika, ya kah? Mukanya disetrika, ya kah? Kemudian pulang badannya disetrika sampai bolak-balik. Ini siksaan bagi orang yang kada mau bayar zakat. Hadza ma kanastum li anfusikum. Nah, kemudian jar Allah Subhanahu wa taala, nah ini akibat apa yang kalian lakukan selama di dunia. Karena kalian aku beri, ujar Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak, harta yang lebih, tapi kada mau mengeluarkan hak di dalam berzakat. Nah, lalu disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala dari setrikaan api neraka, dibolak-balik, ya kah? Wa junubuhum wa zuhuruhum, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada usah memikirkan setrikaan akhirat, ya kalau di dunia aja panas. Kada usah kita setrikaan puting rokok aja bila tercapai takulipik, ya kalau. Apalagi nah setrikaan akhirat. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ujar Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kalian simpan dulunya untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, dan rasakanlah apa yang kalian simpan. Menyasalai lagi, ya kalah, menyasalai. Ini artinya ayat ini bercerita, ya kalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada orang yang tidak mau bayar zakat itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih nantinya di hari kiamat. Bahkan di hari kiamat itu, siksaan di hari kiamat itu kada ada henti-hentinya. Rusak misalnya tubuh kita nih disiksa oleh Allah Subhanahu di hari kiamat, babulik pulangnya kayak asal, disetrika orang pulang, dirusak orang pulang, sampai kakak itu aja.
Makanya disebutkan amarallah ta'ala nabiyahu bi ayyukhbirahum bi iqabin syadid fil yaum alladhi tuhraq fihi jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengkhabarkan atau mempertegas bagi orang yang tidak mau bayar zakat itu nantinya di hari kiamat akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Zakat tuh kalau definisi menurut kitab fikih atau hukum syara, ikhraju malin maksus, mengeluarkan harta, ya kah, yang dikhususkan, min malin maksus, dari harta yang dikhususkan. Jadi ada hitungannya kan, ini harta ini wajib kada zakat, namunnya wajib zakat harta ini karena berapa zakatnya, kapan haulnya, berapa nisabnya, berapa hitungan zakatnya ulang. Ala wajin maksus lima sharifa muayyanah. Kemudian pulang kena ketika berzakat tuh kena kita menyerahkan kepada siapa yang berhak untuk menerima zakat. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa ya'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum ila bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa jar Nabi Muhammad? Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia, jar Nabi Muhammad, hatta yashhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah, kecuali mereka bersyahadat, wa yuqimus shalah, kecuali mereka melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka nih melakukan yang di atas tadi, bersyahadat, salat, bayar zakat, ya kah, dan yang lain-lainnya. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal yang demikian itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil islam, maka Allah Subhanahu wa taala jagakan mereka daripada aku, jar Allah Subhanahu wa taala, asamu minni, mereka terjaga daripada aku, maksudnya daripada siksaannya ya Allah. Apa yang terjaga? Dima'ahum, darah, wa amwalahum, harta, illa bihaqqil islam, terkecuali itu ada hubungannya dengan hak-hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabuhum 'ala Allah, bagaimana kedepannya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Nabi Muhammad itu kalau kita kadang melakukan yang di atas tadi, bersyahadat, salat, zakat, kadang melakukan itu, maka ya diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munya Nabi Muhammad memerangi, habis saya kalau kada ada harganya lagi, selesai. Artinya bilangnya Nabi Muhammad memerangi, nah berarti diperangi juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad pernah bersabda, in man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu mathalu mustilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khud bilih zamatai, yakni shidqai, thumma yaqulu ana malik
ana kanzuk summa tala hadhil ayah wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih. Al ayah rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang lebih diberikan oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, sekalinya kada bayar zakat, padahal harta banyak aja beisian tapi kada bayar zakat, mathalu lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Itu nantinya harta yang dia miliki yang tidak dia keluarkan zakatnya di hari kiamat berubah menjadi suja'an aqra, ular yang sangat besar. Yang zabibatan, yang mana ular tersebut mempunyai taring yang panjang. Yutawwiqahu yaumal qiyamah, dia akan menggigit orang yang tidak mau bayar zakat dan dibawa baputarnya nanti di hari kiamat. Tsumma ya'khud bilih zimataihi, kemudian dia mengambil orang tersebut dengan kekuatannya. Tsumma yaqul ana maluk ana kanzuk, kemudian itu ular mengatakan, wahai manusia, aku yang sedang menyiksamu ini, aku adalah harta yang pernah engkau simpan, aku adalah duit yang pernah engkau simpan, makanya berubah kan. Jadi bilanya kita nih ya Allah beisian harta sampai nisab dan haulnya, tapi kita kada keluarkan zakat, itu nanti di hari kiamat menjadi ular yang sangat besar yang bakal membinasakan kita, membawa kita bakaliling di dalam neraka. Disupanakannya, kemudian dihajarnya, dimakannya, dicabik-cabiknya, seraya mengatakan ana maluk, ana kanzuk, aku ini adalah hartamu, aku adalah sesuatu yang engkau simpan. Nah, summa tala hadhil ayah. Nah, kemudian Nabi Muhammad membaca ayat wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih. La yahsabannal ladzina yabkhalun, jangan sampai mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min fadlih, daripada karunia-Nya itu akan selamat, jangan. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih, jangan sampai kalian mengira bahwasanya orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu menjadi orang yang mulia, itu mustahil. Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Muslim. Kemudian at-targhibu fi saum, ini anjuran supaya kita banyak-banyak berpuasa. Wa fi hibdis shaim lisanuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu minal mukhalafati wa fil iktsar minal khair fi Ramadan. Dan ini adalah anjuran di dalam berpuasa dan anjuran supaya menjaga ketika berpuasa adalah lisan dijaga, anggota badan dijaga, minal mukhalafat, daripada sesuatu yang ada hubungan dengan dosa, wa fil iktsar minal khair fi Ramadan, dan dianjurkan di bulan Ramadan itu melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, dianjurkan kita ya kalau banyak-banyak berpuasa, kemudian pulang ketika berpuasa kita jaga lisan, kita jaga anggota badan kita daripada melakukan kemaksiatan. Nah, ini apalagi bulan Rajab ya kah? Bulan Rajab ini memang bulan bagus untuk berpuasa lah. Itu disebutkan bahwasanya siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. 1, maghfiratan li jami'i ma salafa min dzunubih,
dapat ampunan dosa yang pernah dia lakukan. Dua, orang yang berpuasa di bulan Rajab ismatan fima bagiya min umrih, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa di sepanjang atau di sisa hidupnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Rajab dia akan mendapatkan keutamaan ya'man li'atosi yaumil ardil akbar, dia akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat orang-orang kehausan dia tidak kehausan. Nah, 3 keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ya kah? Dapat ampunan dari Allah, dapat penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dirinya daripada melakukan kemaksiatan di sisa umurnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tatkala orang-orang kehausan nantinya di akhirat, dia tidak bakal kehausan, diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus puasa bulan Rajab paling gak ada sehari, ya kah? Paling gak ada sehari kita puasa. Disebutkan inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, bahwasanya di dalam surga terdapat banyak sungai yang bernama Sungai Rajab, ahla minal asal wa abyad minal laban, lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu, ya kan? Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ini gambaran Sungai Rajab yang ada di dalam surga. Siapa orang yang bisa minum Sungai Rajab yang ada di dalam surga? Orang yang bisa berpuasa di bulan Rajab. Nah, jadi bagus ya kalau ya sebujurnya puasa itu ada beberapa hukumnya lah. Ada hukumnya puasa itu wajib. Apabila puasa itu wajib bulan Ramadan, ini parak bulan Ramadan, wajib berpuasa. Ada puasa itu hukumnya sunnah, ya kah? Sunnah. Nah, puasa sunnah itu pulang macam-macam. Ada yang mingguan, ya kah? Puasa mingguan apabila Senin Kamis, ya kalau itu mingguan dah. Ada juga puasa sunnah itu bulanan. Setiap tanggal 13, 14, 15 sunnah juga. Atau akhir bulan 28, 29, 30 sunnah juga. Ayamusud. Ini pas pian 13, 14, 15 nih kanannya Kamis, Jumat, Sabtu yang dihadap Kamis, Jumat, Sabtu yang dihadap tuh pas 13, 14, 15. Man shoma thalatha ayyam min syahril haram, siapa orang yang berpuasa 3 hari di bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah bulan Rajab. Kapan 3 hari tersebut? Al-Khamis, hari Kamis, wal Jum'ah, hari Jumat, was Sabat, hari Sabtu. Kataballahu lahu ibadah sab'u mi'ah am, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya beribadah selama 700 tahun. Nah, puasa, ya kah? Ada yang puasa sunnah itu bulanan, ada juga puasa sunnah itu tahunan. Apabila puasa Asyura setahun sekali tak? Puasa Arafah, ya, puasa Tasu'a, nah puasa 6 juga, nah, itu tahunan tak? Tahunan. Ada juga lah puasa itu hukumnya bukan hanya sekadar wajib dan sunnah aja, bahkan makruh ada juga puasa. Apabila puasa itu makruh, hari Jumat menyorangan puasa makruh. Seorangan menyorangan hari Jumat kada bakawan. Harusnya kan Jumat ini supaya kada makruh, supaya bagus puasa hari Jumat ini sebelumnya atau sesudah hari Jumat harus puasa juga kita. Entah itu hari Kamis atau hari Sabtu harus puasa juga. Namun kada puasa
mun sorangan aja nih hari Jumat puasa, nah itu hukumnya makruh, dapat pahala tapi makruh. Kalau bisa jangan, kalau bisa ditambahi ya kalau sebelum hari Jumat atau setelah hari Jumat. Sunnah makruh lah puasa hari Jumat. Begitu juga hari Sabtu, begitu juga hari Minggu. Kalau puasa menyaurangan Sabtu saja atau Minggu ajanya puasa, maka makruh hukumnya. Karena menyerupai ibadahnya orang kafir lah. Orang Yahudi itu bilangnya hari Sabtu itu puasaan nih ya. Orang Nasrani itu bilangnya hari Ahad lah. Mun kita bahasa Arabnya kan Ahad. Namun kita bahasa nasionalnya kan Minggu. Ahad, Isnin, ya kah? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu bahasa Arab badataan. Kalau puasa hari Ahad lah atau hari Minggu itu menyerupai ibadahnya orang Nasrani. Kalau puasanya hari Sabtu paling. Kalau hari Ahad lah, hari Ahad itu menyerupai ibadahnya orang Nasrani. Kalau hari Sabtu itu menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Makanya kada boleh puasa hari Ahad aja atau hari Sabtu aja atau hari Jumat aja. Namun hari Jumat kenapa jadi kada boleh puasa? Karena hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Hari raya orang Islam. Hari raya itu kan artinya beramian. Menjadi tarimbian bilanya hari Jumat itu makanannya tuh balain daripada hari-hari yang lain. Makanya kada boleh 3 hari ini mun kita puasa menyaurangan Jumat, Sabtu, Ahad. Ya kah? Mun saurangan aja. Maka guru jar tadi dianjurkan puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan bakawan. Ya Allah, Kamis, Jumat, Sabtu. Barang siapa yang berpuasa hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya beribadah seolah-olah selama 700 tahun. Nah, beribadah selama 700 tahun. Ada juga puasa itu haram hukumnya. Apabila puasa itu haram, puasa hari raya ada 5 lah. Puasa yang diharamkan ada 5. 1, hari raya Idul Fitri haram puasa. Aku jar hendak puasa insya Allah tanggal 1 Syawal puasa aku. Haram hukumnya. Hari raya Idul Adha haram juga puasa. Tanggal 10 Zulhijjah ya lah. Aku hendak puasa tanggal 10 Zulhijjah nih, haram hukumnya. 2, 3 ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 lah. 11, 12, 13 bulan Zulhijjah haram hukumnya puasa. Karena masih bawa makanan basa sembelihan masih ya kalau 11, 12, 13 itu kan masih boleh menyembelih. Kalau pang ibaratnya menyembelih sapi atau hewan kurban itu hari raya Idul Adha aja kada. Tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah masih boleh menyembelih. Masih boleh. Makanya udah boleh puasa. Haram hukumnya men puasa. 3 adalah hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik. Kemudian haram berpuasa setelah nisfu. Haram puasa 16, 17, 18 sampai akhir. Udah boleh. Maka guru jar orang rajin berpuasaan mulai Rajab sebulanan, Saban sebulanan itu kan bersambung. Kalau bersambung gak ada masalah. Ini kada tanggal 16 Syawal puasanya. Tapi yang disinilah kada bersambung, 1 syaratnya. Yang kedua bukan puasa wajib. Kalau puasa sunnah kada boleh puasa tanggal 16 Syawal, tambah 16 Syawal, 16 Saban. Kada boleh. Kalau puasa qada itu kan wajib. Puasa nazar insya Allah mun aku dapat duit isuk 1 M saumpamanya nih ya, kalau aku hendak puasa
sunnah tanggal 16 Sa'ban. Nah, ini wajib ngarannya. Wajib. Tapi kalau nya puasa sunnah ada boleh. Nah, kecuali itu deh bersambung sebelumnya. Tanggal 15 puasa, 16 kada apa-apanya puasa. Bersambung. Kalau tanggal kenapa kada boleh nyipang aturan agama ya kalau. Artinya kita beribadah itu 4 aturan Allah Ta'ala, bukan aturan kita seorang. Nah, kayak berwudu tuh, ya kah? Kenapa jadi muha dibasuh? Padahal yang bakantut burit, aturannya burit yang dibasuh. Ini kada, bilanya bakantut wudu ya kalau. Wudu itu yang dibasuh adalah muha, tangan, mengusap sebagian kepala, ya kah? Nah ini aturan ya kalau, aturannya. Nah, jadi yang keempat lah kada boleh berpuasa setelah nisfu, kada boleh puasa sunat. Haram hukumnya. Yang kelima ayamus syak. Tanggal 29 atau 30 lah. Tanggal 29 30 Sa'ban. Kan itu kan 29 30 Sa'ban itu kan kita menghadang sidang isbat lah. Sidang isbat. Nah, isuk puasaan kada kah? Jangan puasa pian kalaunya kada ada pengumuman resmi dari apa ngarannya sidang agama sidang isbat tadi mau nggak ada sidang isbat, nah jangan puasa, dah boleh. Ini harus yakin ya kalau karena bubuhan sidang isbat tuh pengadilan agama tuh karena ini ada caranya, ilmunya iya kah, melihat hilal berarti hilal. Nah, jadi ada 5 lah, ada lima macam lah yang kada boleh kita berpuasa. Yang pertama hukumnya haram ya kalau. Kada boleh kita berpuasa sunat di 5 tempat. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah tasyrik. Yang keempat setelah nisfu haram puasa sunat. Yang kelima ayyamus syak tanggal 29 30 Sa'ban. Masih ragu lagi isuk Ramadan kah atau masih Sa'ban kah? Kada boleh kita puasa. Kada boleh puasa. Musia puasa sunat ya kalau. Jurang isuk kita kada sudah masuk Ramadan, nah bisa ya kah? Kada sah puasanya. Nah, makanya menghadang sidang isbat. Nah 5 ini udah boleh kita puasa sunat. Adapun selainnya boleh. Ya kan ada orang yang mahwal nih, kenapa aja bulan Rajab itu puasaan, adakah dalilnya? Nah, pertanyaannya dahulu, dalil yang kada membolehkan puasa Rajab di mana? Yang kada boleh puasa itu di 5 tempat saja. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik, kemudian setelah nisfu, kemudian hari syak tanggal 29, 30 Sa'ban. Selain itu kada haram puasa. Kan ada tuh orang-orang yang ya bobohan apa ya lah, bobohan hantu banyu jar. Bobohan ya yang dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit membid'ahkan. Apa dalilnya jar? Puasa bulan Rajab. Nah, takoni pulang bahasa, adakah dalil yang mengharamkan puasa Rajab? Satahu aku tuh puasa yang diharamkan tuh 5 aja. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik, kemudian setelah nisfu lawan ayyamus syak tanggal 29 30 Sa'ban. Itu kada boleh puasa. Selain itu boleh-boleh aja. Nah, kita insyaallah membahas tentang puasa ya Allah, at-targhibu fi shaum wa fi hifdzi shaim lisanuhu wa jawarihuhu minal mukhalafati wa fil iktsar minal khair fi Ramadan. Anjuran untuk berpuasa dan anjuran untuk bagi orang yang berpuasa yang menjaga lisan, anggota tubuhnya daripada melakukan kemaksiatan atau dosa, dan anjuran juga ketika bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan
apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Ala hadhihi niyat wa ala manawabi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fima bagiya min Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an birahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.